Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun ruang. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat-sifat bangun ruang. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik balok secara benar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh benda konkret yang berbentuk balok secara benar. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan rumus, luas, dan volume pada bangun balok. Yang terakhir, siswa dapat menuliskan 4 bangun yang bukan contoh dari balok dan 4 contoh dari balok. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang 3 dimensi memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu sisi, kedua rusuk, dan yang terakhir titik sudut. Sisi sendiri adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Dan yang terakhir titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Kemudian jenis-jenis bangun ruang. Jenis-jenis bangun ruang ada 7. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, kemudian prisma, bola, tabung, dan kerucut. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Sifat-sifat bangun kubus antara lain, yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang terakhir, memiliki 12 buah bidang diagonal. Kemudian, balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Sifat-sifat balok sendiri, yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, seperti AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, dan AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Yang ketiga yaitu pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, kemudian ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Yang keempat yaitu masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang, dan yang terakhir masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, bangun yang ketiga anak-anak yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segitiga atau dapat berubah segitiga, segi 4, dan segi 5, dan sebagainya, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya.
Kemudian sifat-sifat limas. Yang pertama yaitu bangun limas memiliki beberapa sifat atau ciri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua yaitu memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Bangun yang keempat yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segitiga. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, dan jajar ginjang. Sifat prisma antara lain yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berbentuk segitiga kongruen, atau dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua, memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 8 rusuk. Dan yang terakhir, memiliki 6 titik sudut. Nah, bangun yang kelima yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Sifat-sifat bola yang pertama, memiliki 1 sisi serta 1 titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Kemudian tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal ruang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Dan yang terakhir, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Kemudian bangun yang keenam yaitu kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan diselimuti mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat-sifat kerucut yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Kemudian kerucut tidak memiliki rusuk. Kerucut memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Dan yang kelima yaitu tidak memiliki bidang diagonal. Dan yang terakhir, tidak memiliki diagonal bidang. Kemudian bangun ruang yang terakhir yaitu tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung yang pertama, memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal ruang. Dan terakhir, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan yang kongruen. Nah, selanjutnya mohon amati gambar yang sudah Ibu tayangkan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Ya, gambar tersebut merupakan salah satu jenis-jenis bangun ruang, yaitu bangun balok. Bangun balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Lalu, apa saja ciri-ciri atau karakteristik bangun balok? Nah, pada gambar tersebut merupakan suatu kerangka balok.
Pada huruf A, B, C, D merupakan sisi, kemudian huruf AB disebut dengan roso, AF disebut dengan diagonal bidang, lalu AG disebut diagonal ruang, dan yang terakhir yaitu sudut lancip A, yaitu sudut. Selain itu terdapat ciri-ciri bangun balok, diantaranya balok mempunyai 6 sisi, kemudian balok memiliki 8 titik sudut, dan balok memiliki 12 rusuk. Selanjutnya diagonal ruang balok. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan salah satu diagonal ruang pada balok. Lalu apa itu diagonal ruang? Nah, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Terdapat 4 diagonal ruang dalam balok, yaitu huruf AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya, bidang diagonal balok. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan salah satu bidang diagonal pada balok. Lalu apa itu bidang diagonal? Nah, bidang diagonal balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang ADGF, kemudian ABGH, bidang CDEF, kemudian ACGE, dan bidang BDHF. Selanjutnya yaitu jaring-jaring ruang balok. Perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar tersebut merupakan jaring-jaring pada balok, dan masih terdapat jaring-jaring lainnya. Lalu rumus bangun balok. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring berikut untuk menemukan rumus luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Selanjutnya, contoh dan bukan contoh bangun balok. Contoh bangun balok yaitu seperti buku, kemudian kasur, batu bata, lemari, kulkas, dan sebagainya. Sedangkan contoh yang bukan merupakan bangun balok seperti topi, jam, gelas, bantal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anak, mari belajar sambil bermain roda baru atau roda bangun ruang. Media roda baru ini terbuat dari kardus bekas yang kemudian dilapisi oleh kertas astor berwarna biru dan kertas origami. Pada kertas astor berwarna biru ini, di sebelah kiri terdapat gambar jenis-jenis bangun ruang, sedangkan di sebelah kanan terdapat sebuah lingkaran berbentuk roda. Dan di atas lingkaran ini terdapat sebuah tanda panah. Jika lingkaran ini diputar, maka tanda panah akan menunjukkan salah satu angka 1 sampai 6 ini. Di belakang angka atau kertas berwarna kuning ini terdapat tulisan sifat-sifat dan rumus bangun ruang. Nah, cara mainnya, pertama, anak-anak diminta untuk memutar roda bangun ruang ini ya. Nah, jika tanda panah sudah menunjukkan salah satu angka di roda ini, kemudian anak-anak mengambil tulisan yang ada di roda ruang ini. Kemudian anak-anak membuka dan membaca tulisan
tersebut ya. Misalkan di dalam tulisan ini tertera sifat-sifat bangun ruang ini adalah mempunyai 6 buah sisi, kemudian jumlah rusuknya ada 12 buah. Lalu rusuk tersebut saling bertemu dan memiliki 8 buah sudut yang besarnya sama atau 90 derajat. Rumusnya 6 kali rusuk kelilingnya 12 kali rusuk. Sedangkan rumus volumenya rusuk kali rusuk kali rusuk. Kemudian guru bertanya kepada siswa, nah, anak-anak, kira-kira jenis bangun ruang apakah itu yang sesuai pada tulisan? Lalu siswa menentukan bangun ruang tersebut dengan mencermati gambar di sampingnya. Nah, anak-anak kemudian diminta untuk menjawab. Jika anak-anak tidak bisa menjawab atau jawaban anak salah, siswa dapat dibantu dengan teman lainnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa perasaan kalian setelah belajar sambil bermain media roda bangun ruang tersebut? Nah, tentunya senang ya, seru ya, dan pastinya paham. Nah, sekarang silakan kalian menuliskan contoh benda dan bukan benda yang termasuk bangun balok. Masing-masing 5 ya. Ditulis dalam bentuk tabel yang sesuai pada buku siswa. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Kemudian jenis-jenis bangun ruang ada 7. Yang pertama kubus, yang kedua bangun balok, yang ketiga bangun limas, keempat bangun prisma, yang kelima bangun bola, dan yang keenam tabung, dan yang terakhir yaitu bangun kerucut. Kemudian pengertian balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Kemudian ciri-ciri bangun balok sendiri. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi, kemudian memiliki 12 rusuk. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 4 diagonal ruang, dan yang terakhir yaitu memiliki 6 bidang diagonal balok. Sedangkan rumus bangun balok, rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Contoh benda yang sama seperti balok seperti buku, kasur, batu bata, lemari, kulkas, dan sebagainya. Sedangkan yang bukan contoh balok seperti topi, jam, bantal, dan lain-lain. Nah, sekian materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.